Cek 1 2 3. Oke, sekedap nih, maaf rada terlambat. Saya menyiapkan dulu perangkat. Ya, kita udah agak molor lumayan, setengah jam, tapi nggak apa-apa lah. Saya menyiapkan dulu bahan-bahan yang buat hari ini. Buat para siswa yang menyimak di Zoom atau di YouTube ya. Jadi rencananya sekarang kita mau membahas LKPD pertemuan 1, 2, dan 3. Saya bahas secara singkat aja. Ini program Zoom-nya nggak wajib, jadi yang nggak ikut nggak apa-apa. Ini hanya sebagai bantuan buat kalian yang masih perlu penjelasan, karena kadang-kadang LKPD yang dikirim PDF itu agak susah dipahami. Nah, jadi ini hanya program bantuan saja. Jadi yang ikut dapat poin insya Allah, yang nggak ikut juga nggak apa-apa, tidak ada pengurangan nilai. Ini buat siswa yang membutuhkan bantuan pemahaman lebih jauh tentang materi yang ada di LKPD. Oke. Nah, ini ada 19 orang. Ini campuran ya, dari murid-murid Bapak Pak Saiful, kelas 9D EF GH DEF GH 5 kelas. Jadi ini campuran dari seluruh siswa kelas D sampai kelas H yang ingin mengikuti program pembahasan LKPD. Nah, yang Bapak undang Zoom itu hanya siswa kelompok aktif. Kenapa kelompok aktif saja? Supaya lebih terarah. Jadi kelompok aktif itu siswa yang sekedap ini sinyal kayaknya ya, bentar. Sekedap sinyalnya kurang kondusif. Suara Bapak jelas? Yang punten nyongker respon. Jelas Kak. Jelas ya? Jelas, Oke, Pak. berarti ini dari HP Bapak. Bapak ini perangkatnya double. Berarti saya harus matikan dulu satu sekedapnya. Jadi diulang, ini informasi awal dulu lah. Jadi yang diundang itu siswa yang ada di dalam grup WA kelompok aktif kelompok A, saya sebutnya. Aktif itu maksudnya siswa yang mengerjakan kuis, yang kedua yang mengerjakan LKPD. Benar salahnya nggak Bapak cek, yang penting mengerjakan dulu. Nah setelah itu saya masukkan ke grup kelompok A. Yang nggak masuk juga nggak apa-apa, itu kan hanya pengemisahan saja supaya terarah. Yang nggak masuk nanti saya masukkan ke kelompok B. Kelompok B itu kelompok biasa ya. Nah itu bisa ada yang nanya, jadi Pak kenapa saya nggak masuk kelompok grup A, grup aktif? Ya karena mungkin kamu belum setor LKPD gitu. Jadi pelajaran Bapak itu LKPD-nya tidak dikumpulkan di akhir, tapi difotokan lewat WhatsApp di grup, bukan di grup, di Japri ya, nomor yang sudah biasa dikirim. Oke, kita coba mulai. Ntar ini streaming ke Facebook ya, sekarang saya umumkan dulu di grup. Ini kolom buat percakapannya saya matikan dulu, mic yang dimatikan maksudnya. Jadi mulai notiasa nyarios dinamik supaya suaranya jelas. Terus yang pengen agak jelas lagi bisa pakai headset. Sekedapnya ya nuju di kopikeun linkna.
Jadi di Zoom ini cukup menyimak saja. Tapi kalau ingin bertanya boleh nanti mengacungkan tangan atau di kolom percakapan, kolom chat bisa mengetik sesuatu di situ. Sekedap menuju ngopikeun pengumuman. Sambil nunggu boleh kalian nuliskan absen di kolom chat lah, nama, kelas. Mudah-mudahan udah pada bisa pakai Zoom nih. Jadi sok cobian latihan awal, ketik nama dan kelas di kolom chat. Chat itu percakapan ya, yang ada gambar, ada tulisan chat. Ini buat data juga, kanggo data. Rencananya hari ini kita tidak akan terlalu lama, ya maksimal 1 jam, kurang mudah-mudahan lah. Marang nggak ngabsen heula weh. Saya sambil menyiapkan pengumuman di grup. Program Zoom ini nggak wajib, tapi nanti kalau sudah ada kuota itu wajib masuk penilaian. Jadi yang nggak ikut ayah nangke nilainya ayah no kurang nanti, tapi ya yang sekarang belum, karena belum ada bantuan dari pemerintah. Silahkan ngerabsen heula. Sedap.
Oke, kita mulai saja. Saya tutup dulu mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para siswa. Kita mengadakan tatap muka secara online pertama di tahun pelajaran 2021-2022 ya. Pada hari ini saya akan sedikit memberikan bantuan mengenai penyelesaian LKPD sesi 1 pertemuan 1, 2, dan 3. Ada biaya gangguan. Punten, seueur gangguan hari online mah. Ya, kita lihat LKPD 1. Saya akan tampilkan dulu. Kemarin saya sempat bikin video rekaman untuk LKPD 1. LKPD 1. Nah, ini sudah terbuka. Ya, untuk LKPD 1 ini mengenai pengenalan awal tentang konsep pangkat dan akar ya. Ini ada pertanyaan awal yang harus dijawab. Sebagian sudah pada jawab di Japri. Ini yang peta konsep ini dikasih pertanyaan dalam bentuk titik-titik tuh. Jadi yang kuning ini minta diisi. Untuk pangkat artinya apa, simbolnya bagaimana, contoh, cara membaca, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini tentang bentuk akar. Artinya apa, simbolnya bagaimana, kemudian contoh dan cara membaca, notasi. Yang saya kasih penjelasan simpel ya saja. Yang pangkat itu perkalian berulang ya. Di perkalian berulang itu contohnya, misalnya ini saya sampaikan dulu. Misalnya saya punya angka 3 pangkat 5. Ini perkalian berulang. Yang dikali yang mana? Nah, ini angka 3-nya diulang sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di angka 3-nya diulang atau dikali sebanyak 5. Itu arti dasar dari pangkat. Kalau akar itu simbolnya seperti ini. Nah, ini akar. Nah, akar ini mempunyai bilangan, sebetulnya bilangan basis. Yang biasa kita pelajari di tingkat SMP itu akar pangkat 2. Saya coba jelaskan yang 3 pangkat 5 dulu ya. Kalau 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya sekedar kurang kodrat lah supaya gampang. 9. 243 ya. Nah, ini 243. 243. Nah, hubungan pangkat dan akar itu kebalikan. Jadi kalau saya punya soal misalnya akar pangkat 5 dari 243. Ini sama ya, ini sama ini. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 3 gitu. Jadi saling berkebalikan. Nah, yang di SMP kita kebanyakan belajarnya akar pangkat 2. Jadi misalnya begini,
misalnya 3 pangkat 2. Nah itu 3 kali 3 atau 9. Ini nulisnya pakai mouse jadi agak kurang rapi. Kebalikannya, akar pangkat 2. Jadi akar pangkat 2 dari 9. Nah kalau akar pangkat 2 gini, lazimnya itu nggak ditulis angka 2-nya, jadi ditulis langsung. Tulisnya kayak gini, akar dari 9, hasilnya 3. Nah itu beda antara pangkat dan akar. Saya kembali ke LKPD. Nah ini LKPD. Saya anggap sudah selesai ya penjelasan dasar untuk pangkat dan akar. Kemudian ini ada pertanyaan untuk minta penjelasan. Berikan penjelasan pada gambar notasi akar berikut. Ini pakai bahasa Inggris. Saya kasih bocoran jawaban. Bahasa Inggrisnya nggak usah diperhatikan. Kita lihat ininya aja nih. The cube root of 64 equal 4. Itu kalau diterjemahkan, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah ini akar pangkat 3 dari 64 hasilnya 4. Because itu kenapa? Alasannya karena 4 kali 4 kali 4 4. Ini 4-nya 3 kali. Itu penjelasannya. Kemudian yang berikutnya yang B. Nah ini nih ada tabel yang harus diisi. Ini tabel pangkat. Jadi yang bintang-bintang itu diisi. Polanya ini di nomor 1 udah ada contoh. Nih saya perbesar nah, supaya lebih jelas. Oke. 2 pangkat 4, bentuk perkaliannya 2 sebanyak 4 kali. Nilai itu hasil kalinya 16. Kemudian yang kedua nih bintang diisi 3 pangkat 3, berarti di sini nanti jawabannya 3-nya 3 kali, 3 kali 3 kali 3. Yang ini juga sama. Kalau ini dicari hasilnya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sabarannya kurang hitung supaya mudah. 16 kali 16 kali 4 hasilnya 1024. Nah kalau ngitung boleh pakai kalkulator lah, yang penting tahu cara dan konsepnya. Yang keempat, bintangnya itu kita cari bentuk pangkat. Ini 5-nya berapa kali? 1 2 3 4. Berarti ini 5 pangkat 4. Kemudian yang kelima itu 10 pangkat 7. Bentuk perkaliannya berarti di sini kita tulis 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 7 kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 7 kali. Nilainya 10 juta. Nah begitu. Kemudian yang keenam itu akar ya, bentuk akar. Ini udah ada contohnya satu. Nah, contohnya ini. Akar 36 sama aja dengan akar 6 kali 6 atau akar 6 kuadrat, hasilnya 6. Yang ketujuhnya kita harus ngisi bintang. Yang bintangnya berapa? 64 itu berapa kali berapa? Ini pelajaran SD ya, mencari perkalian pangkat. Jawabannya 8 kali 8. Jadi ada tanda akar, terus 8 kali 8. Saya campur Sunda ya, mudah-mudahan ngerti. Tahu Bapak ini banyak kan orang Sunda, kecuali ada orang seberang. Seberang itu seberang luar Sunda ya, karena seberang sungai. Nah itu jawabannya, jadi akar 8 kali 8. Terus yang nomor 8, akar 49 sama dengan akar 7 kali 7 sama dengan akar 7 pangkat 2. Ini hasilnya 7. Gampang ya. Yang ke-9, ini akar berapa supaya hasilnya ini. Ternyata
setelah dihitung-hitung dapat 100, jadi akar dari 100. Nah selesai, itu suruh bikin soal cerita pengayaannya. Soal cerita tuh soal yang ada desain kejadian di kehidupan sehari-hari. Itu contohnya nantilah belakangan ya. Yang penting kalian coba bikin dulu soal dalam bentuk cerita. Cerita tuh boleh misalnya seorang anak membuat bambu atau membuat kolam dengan ukuran sekian. Nah, itu contoh soal cerita. Jadi ada kisahnya dulu, ada narasi. Aya dongeng nah heula sate acan ngajawab pertanyaan. Ini LKPD 1. Sekarang saya mau pindah ke LKPD 2. LKPD 2. Sekedar. Nah, ini LKPD 2. Bentar ya, saya cek dulu ini. Ada pesan dulu. Ya, kita kembali ke LKPD 2. Oke. Cek di handphone. Kok belum muncul ya? Bentar nih, masih loading di sini. Kalau online itu kendalanya biasanya sinyal. Sebentar. Sudah muncul. Cek. Sekedap. Cek. Oke. Maaf gangguan sinyal. Untuk LKPD 2 itu masih temanya pangkat dan akar. Saya langsung skip lewat ke ini ringkasan materi. Di LKPD 2 ini Bapak sudah menyiapkan bantuan penjelasan materi dari YouTube. Jadi kalau mau lebih ngerti arti dari konsep-konsep ini yang ada di LKPD, tinggal dibuka YouTube-nya, diputar menitnya, menit keberapa. Ini udah saya kasih bantuan. Misalnya ini tentang bilangan berpangkat bulat positif. Itu ada di menit ke 040 gitu. Ini saya jelaskan secara singkat aja ya. Jadi untuk bilangan berpangkat tadi sudah dijelaskan, itu bilangan perkalian berulang. Nah, yang bilangan bawahnya itu yang ini saya perbesar dulu. Itu disebut bilangan pokok atau basis. Kemudian yang di atasnya itu bilangan pangkat atau eksponen. Ini aturannya harus bilangan bulat positif. Ini contohnya. Contohnya perpangkatan 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Ini sama dengan LKPD 1 ya, tadi yang mengisi tabel. 3 pangkat 3, 3-nya 3 kali, 3 pangkat 4, 3-nya 4 kali, 81. Kemudian, nah ini yang penting, sifat 1. Sifat 1 itu perkalian pangkat. Jadi kalau ada bilangan pangkat dikali, nah itu pangkatnya ini nih tinggal ditambah. Maksudnya kumaha? Nah ini maksudnya ini nih, saya lihat contoh yang 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Saya coba buat penjelasan di whiteboard digital. Nah ini sudah muncul, selalu loading. Tadi contohnya 4 pangkat 2. Kita coba yang rada terang. 4 pangkat 2 dikali pangkat 3.
Nah, kalau ada perkalian, nah ini perkalian berpangkat, terus bilangan pangkatnya juga sama nih. Nah, kalau bilangan pangkatnya sama, berarti si pangkat atasnya ini tinggal dijumlahin aja nih. Jumlahkeun we luhurna. Gitu. Nih ada pesan masuk. Ya, saya kembali lagi ke sini. Jadi tadi kalau ada bilangan berpangkat yang dikali, asal ini bilangan basisnya sama, itu si pangkatnya tinggal dijumlah. Dijumlah tuh gini maksudnya 4 pangkat, ini atasnya 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Nah begitu. Jadi tinggal dijumlah aja pangkat yang atasnya, tapi ada syaratnya itu ini harus sama ini bilangan dasarnya atau basisnya. Kalau beda nggak boleh dijumlah. Jadi syaratnya harus sama. Itu sifat pertama ya. Kemudian ada contoh 2, coba saya share lagi yang barusan. Nah, sudah muncul. Contoh 2. Nah, ini ada 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat negatif 7. Ini sudah ada penjelasan video, kalau nggak salah pernah dikirim di grup WA ya. Jadi kalau ada perkalian pangkat tinggal dijumlah atasnya ini. 12 ditambah negatif 7. Ada 2 operasi bertemu atau dikali, tinggal diselesaikan, dikalikan, plus kali min hasilnya min. Jadi 12 dikurang 7, 12 kurang 7 itu 5. Di jawabannya 3 pangkat 5. Itu sifat 1. Kemudian sifat 2. Sifat 2 itu pembagian, jadi pembagian pangkat. Kalau pembagian rumusnya gampang. Kalau tadi perkalian tinggal dijumlah pangkatnya, kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurang. Ini contohnya mana ya, coba kita cek contohnya. Nah ini nih di gambar ini nih yang penjelasan video, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Ini penjelasannya sebagai berikut. 2 pangkat 7 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Ini nulisnya boleh ditulis begini, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Nah, aturan pembagian itu si pangkat ini tinggal dikurang aja. Tapi syaratnya apa? Syaratnya di bilangan dasarnya harus sama. Ini sama, kalau udah sama bisa dikurang langsung. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 3. Hasilnya berapa? 2 pangkat 5. Nah, itu sifat kedua ya. Kita lanjutkan. Kembali ke LKPD lagi. Sifat 3. Sifat 3 ini bentuk perkalian juga. Jadi perkalian bilangan yang dipangkat. Nah, ini contohnya aja langsung ya, saya perbesar. Misalnya kedap. Ini belum. Nah, ini. Contoh 3 kali 9 pangkat 4. Oh, ini 3 kali 9 kali 3 kali 9 kali 3 kali 9 kali 3 kali 9 4 kali. Atau boleh langsung nih. Langsung 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4. Nah, ini. Itu rumus atau sifat ya. Nggak terlalu sering dipakai kalau sifat 3. Lalu sifat 4. Nah, sifat 4 saya perbesar aja. Sifat 4 ini kalau ada bilangan berpangkat
dipangkatin. Cara gampangannya ini tinggal dikali aja. Kalau yang tadi kan perkalian pangkat, kalau sekarang mah perpangkatan pangkat. Jadi si pangkat ya dipangkatkan. Ini penjelasan whiteboardnya ya. Nah, sudah muncul 7 pangkat 3 ya. 7 pangkat 3 ini dipangkatin lagi 5. Nah gitu. Kalau ada pangkat dengan pangkat gini tinggal dikali aja langsung. Di 7 pangkat 3 dikali 5, hasilnya 7 pangkat 3 kali 5 itu berapa? 15. Nah gitu. Jadi jawabannya 7 pangkat 15. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin tinggal dikaliin aja atasnya nih. Beda dengan yang tadi pertama. Kalau yang pertama itu yang perkalian bentuk pangkat. Maksudnya gini, misalnya 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5. Nah ini beda cerita dengan yang pertama ini, yang kiri. Kalau ini kan perkalian bilangan berpangkat. Nah ini perkalian bilangan berpangkat. Terus bilangan dasarnya sama, berarti pangkatnya dijumlah. Kadang-kadang siswa kebingungan ini ngebedain antara pangkat yang dikali dan dijumlah. Patokannya ini aja. Kalau ada bilangan berpangkat terus ada kali, maka pangkatnya itu tinggal dijumlah. Nah jadi jawabannya kalau yang kedua itu 7 pangkat 3 ditambah 5. Oh sekedap ya tamu. Kelepet ya. Dap. Punten gangguan. Nah itu ya bedanya bilangan pangkat yang dipangkati dengan perkalian pangkat. Kalau masih bingung ngelewat yang penting mengartos penjelasan contoh yang tadi. Ya kembali ke LKPD. Mudah-mudahan selesai nih 1 jam kurang ya. Nah berikutnya sifat 5. Sifat 5 ini pecahan berpangkat. Kalau pecahan berpangkat itu tinggal dipangkatin setiap pecahannya. Jadi gini nih. Ini hanya penjelasan umum aja. Nih 3/8 pangkat 4. Jadi cara gampangnya jadi 3 pangkat 4. Nah ini 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Ini jarang kita pakai ya. Kemudian sifat ke-6 pangkat 0. Pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi berapapun pangkat 0 itu jawabannya pasti 1. Ingat-ingat weh. Tapi ada syarat. Syaratnya si bilangan pokoknya yang bawah ini yang A itu gak boleh bernilai 0. Kenapa? Karena itu nanti ada aturan khusus namanya sifat identitas. Jadi nilainya tidak terhingga. Kita belajarnya nanti belakangan yang aneh-aneh mah. Pokoknya nama lamun aya angka pangkat 0 hasilnya pasti hiji. Asal A nya nggak boleh 0. Misalnya gini. Contoh. Misalnya 7 pangkat 0. Ini pasti jawabannya 1. 200 pangkat 0. Jawabannya juga 1. Oh 10.000 mudun pangkat 0 hasilnya 1. Oh berapa lagi 1 juta pangkat 0 tetap hasilnya 1. Nah yang nggak boleh itu ini kalau ada 0
pangkat 0. 0 pangkat 0. Nah ini hasilnya bukan 1 tapi tak hingga. Ini penjelasannya khusus ya nanti belakangan. Udah pengayaan ini ya. Nah kita kembali ke LKPD ya. Sifat 6 ini contoh sudah ada. Kemudian ini yang contoh berikutnya, bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi kalau ada angka pangkatnya negatif, ini bisa jadi pangkat positif, cuman dia berubah status jadi pecahan. Kalau pusing lewat. Nu penting mah kahartos maksudna heula we. Contohnya ini nih. Ini saya perbesar. Nah ini 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Ini penjelasan whiteboardnya. 2 pangkat negatif 3. Ini bisa jadi 1/2 pangkat. Nah ini nih berubah jadi positif pangkat 3 itu ya. Pada soal lagi misalnya 3 pangkat negatif 2. Nah ini bisa jadi pecahan, jadi 1/3 pangkat. Nah, ini berubah negatif 2 jadi 2. Nah itu perbedaan. Atau kebalikannya, kebalikan tuh gini, misalnya ada soal 3 pangkat 5. Ini boleh saya tulis jadi 1/3 pangkat. Lihat ini nih, berubah tanda dia jadi negatif 5. Nah itu maksudnya, jarang kita pakai tapi perlu diketahui. Kita kembali ke LKPD. Kurang rada dikebut sakedik. Itu pangkat bulat negatif. Nah ini pembahasan soal ya. Saya bocorkan aja jawabannya sekarang lah. Udah lewat ini, udah lewat 2 minggu aja. Ubahlah menjadi bilangan perkalian berulang dan hitung hasilnya. Ini suruh dibuat perkalian berulang. Jadi kalau 3 pangkat 4 itu sama aja dengan 3-nya ditulis 4 kali. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 dikali 3. 3-nya 4 kali. Hasilnya berapa? Tinggal dihitung ya. 81. Ini enggak terlalu penting tapi tahu tekniknya dulu ada. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu apa soalnya ya? Nah ini negatif 4 pangkat 3. Ini berarti negatif 4-nya 3 kali. Negatif 4 pangkat 3. Berarti negatif 4-nya 3 kali negatif 4 dikali negatif 4 dikali dikali negatif 4. Ini 3 kali berarti negatif 4 ini 1 2 3. Hasilnya berapa? Tinggal dihitung. Kalau yang angkanya doang hasilnya kan 64 ya. 64. Tapi tandanya penting kita perhatikan. Negatif kali negatif. Nah ini negatif kali negatif itu positif. Positif. Ini positif. Kemudian positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti jawabannya itu negatif 64. Nah ini penting juga. Kalau ngitung supaya benar berarti harus benar juga sama tandanya. Itu untuk soal latihan nomor 1. Yang nomor 2, ini saya percepat aja. Hitung hasilnya. Nah ini nih, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Ini pakai sifat yang tadi, yang sifat 1 ya.
Sifat 1 itu kalau ada perkalian pangkat, berarti pangkatnya tinggal dijumlahin. Ini 4 tambah 3, jadi 3 pangkat 7 gitu. Saya tulis lagi di whiteboardnya. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya sama, tinggal dijumlahin yang ini nih, yang atas nih. Jadi 3 pangkat 4 ditambah 3, hasilnya 3 pangkat 7 gitu. Kalau permintaannya dihitung, tinggal dihitung, boleh pakai kalkulator lah yang gini mah. Yang penting kalian tahu cara penyelesaiannya dulu. Kemudian yang kedua, B, 5 pangkat 4 kali 5 pangkat negatif 3. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat negatif 3. Nah, nanti sama pakai sifat 1, ini tinggal dijumlah. Jadi 5 pangkat 4 ditambah negatif 3. Nah gitu, kagok nulisnya. Ini ada pertemuan operasi tambah dengan kurang, plus kali min. Kita selesaikan dulu ini. Jadi 5 pangkat 4 ini kalikan, plus kali min, negatif ya, negatif 3. Jadi hasilnya 5 pangkat 4 kurang 3. 4 kurang 3 itu berapa? 1. Di 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu hasilnya 5 tetap. Nah gitu. Itu untuk yang B ya. Saya kembali ke bagian C. Coba saya tampilkan dulu. Sekarang yang C. Ini yang C, 2 pangkat 5 dipangkatin 2. Nah tadi sifat keberapa ya, lupa. Sifat keempat kalau nggak salah. Jadi bilangan berpangkat ini dipangkatin, berarti si pangkatnya dikali. Jadi hasilnya 2 pangkat, ayo kalikan hasilnya 5 kali 2, 10. Jadi 2 pangkat 10. Kemudian yang D, 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 3. Ini pembagian. Ingat-ingat tadi sifat 2. Pembagian itu kalau bilangannya sama berarti pangkat ini tinggal dikurang. Saya pakai whiteboard aja supaya lebih mudah karena ini penting. 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 3. Nah lihat nih, ininya bilangan pokoknya sama, berarti si pangkat ini tinggal dikurang, hasilnya jadi 8 pangkat 5 dikurang 3. Kenapa dikurang? Karena dia pembagian pangkat pakai sifat 1 atau aturan 1. Tinggal dikurang aja nih, berapa? 5 kurang 3, hasilnya 2. Jadi 8 pangkat 2. Selesai. Mau dihitung ke hasil akhir boleh, 64. Yang penting betul sampai sini. Nah itu untuk nomor berapa tadi, 2D ya. Satu lagi yang 2E. Nah ini juga sama, sifatnya gabungan. Yang pertama dikali, yang kedua dibagi. Berarti kalau kali ini tambahin dulu 2 ditambah negatif 1, nanti hasilnya dikurang 7 pangkat 0 itu 1 ya, dikurang 1. Dikurang 1 dikurang 0, sorry. Berapa hasilnya? Kita jawab langsung aja di sinilah. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat negatif 1, berarti 2 dikurang negatif 1. Ini negatif dengan negatif positif. Jadi 7 pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu 3.
kemudian 3 kurang 0 3, jadi jawabannya 7 pangkat 3. Ini kalau agak kesulitan boleh dilewat. Kemudian yang nomor 3 itu mengubah bilangan positif ubah menjadi bilangan pangkat positif. Ini tadi udah sempat dibahas ya. 3 pangkat negatif 2 berarti 1/3 pangkat 2. Ini penjelasannya, kita buka whiteboard. 3 pangkat negatif 2. Jadi udah dibahas ya. Ini jadi 1/3. Nah, perhatikan pangkatnya ini. Dia kalau berubah jadi pecahan maka tandanya berubah. Ya jadi 3 pangkat 2. Asalnya negatif 2 jadi 2. Nah, ini jawabannya. Terus yang kedua negatif 4 pangkat negatif 3. Negatif 4. Udah warnanya kurang jelas. Negatif 4 pangkat negatif 3. Nah ini sama dengan tadi, cuman ini ada tanda negatif suka sedikit terjebak. Jadi 1/-4 yang berubah yang pangkatnya aja. Iya. Dia jadi pangkat 3. Udah aja gini. Jadi si bilangan pokoknya ini nggak berubah. Tetap segini nih, negatif 4. Gitu ya. Yang berikutnya nanti silakan dicoba. Kita kembali ke LKPD. Nah, yang C-nya juga sama, ini bentuk pecahan ya. Silakan dicoba dulu, nanti saya kasih bantuan. Nah, itu untuk LKPD 2 beres. Kita coba lihat LKPD 3 terakhir cing sabar ngantosan wayahna lieur wios lieur sekedik tong seueur teuing tapi bisi teu damang. Mana ya LKPD 3 sekedap. LKPD 3 kok nggak ada ya. Oh, ini ada yang izin mematikan kamera. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya mah acara nonton weh heula. Cuman poinnya beda. Soalnya udah Bapak simpen. Yang kamera nyala poinnya agak lebih besar. Cuman kuotanya lumayan, butuh minimal 200 MB lah. Terakhir nih, mudah-mudahan nggak lama, 10 menit lagi selesai. Ya, ini untuk pertemuan 3, sesi 1 pertemuan 3 itu tentang tentang bentuk akar ya. Nah, ini udah langsung ke sifat. Harusnya ada satu materi yang disampaikan tentang jenis akar dan bentuk akar. Maksud jenis itu begini. Jadi ada yang saya lewat karena saya anggap nggak terlalu susah. Ibu, bentuk akar tuh ada 2, ada bentuk akar, ada bukan bentuk akar. Ini bedanya, saya bikin contoh. Misalnya akar dari 9. Akar dari 9 tuh berapa? 3. Naon tilu? Ada yang nanya, ya karena 3 kali 3-nya 9. Nah, ini alasannya. Ini udah nggak kita bahas ya, ini udah lewat di pertemuan 1. Yang kita bahas yang ini. Akar 9 itu 3. Nah, ini nggak disebut bentuk akar. Kenapa? Karena udah ada hasilnya yang pas. Maksud pas di sini tuh hasilnya bilangan bulat ya. Ini aslinya jawabannya bukan 3 tapi plus minus 3. Jadi kalau jawaban yang aslinya itu ini plus minus 3.
Cuma ini sementara nggak kita pakai dulu. Tapi harus diingat ini hasilnya itu plus minus 3 itu bilangan bulat. Nah, yang akar 9 ini bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Mudah-mudahan kebaca ya. Agak kecil tulisannya. Nah, itu bukan bentuk akar. Tapi kalau hasilnya nggak ada yang pas, misalnya gini, akar 5. Akar 5 itu nggak ada angka yang pasnya berapa. Tapi kalau pakai kalkulator, jawabannya ada. Jawabannya itu 2, berapa lah, 2, sekian. Ini karena hasilnya nggak pas, udah akar 5. Nah, ini termasuk bentuk akar. Jadi bentuk akar mah yang hasilnya itu nggak pas, nggak ada hasil yang bulat, disebut bentuk akar. Nah, yang dibahas di LKPD 3 yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini. Kedap. Nah, ini yang kita bahas. Yang ini yang bentuk akar ya. Yang akan kita bahas di LKPD 3. Yang dibahas itu apanya? Yang dibahas itu bentuk sederhana. Bentuk sederhana itu penyelesaian yang paling simpel, paling sederhana. Jadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Kita kembali ke LKPD. Nah, ini. Yang harus diingat itu sifatnya ada 2 ya. Sifat 1 dan sifat 2. Ini yang paling penting, paling utama di pelajaran akar. Yang pertama itu akar AB. Maksud akar AB itu akar A kali B. A dan B nya itu bilangan ya, angka. Kalau di sini tulisnya AB. Kalau ada soal akar AB itu bisa dipisah bentuk akarnya, jadi akar A kali akar B. Ini ada contohnya akar 50 ya. Bentar, sebelum ke situ saya harus jelaskan sedikit maksud dari akar AB. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau ada akar A kali B, ini boleh saya tulis secara terpisah. Nah, gitu. Akar A dikali akar B. Contoh nyatanya bagaimana? Contoh aslinya. Contoh aslinya gini, misalnya ada akar 5 dikali 3. Nah, ini boleh kita tulis secara terpisah. Di akar 5 dikali akar 3. Nah, gitu. Ini maksud dari sifat akar. Kalau dicontoh LKPD dia soalnya akar 50. Akar 50. Akar 50. Ini bisa kita sederhanakan pakai sifat yang barusan ini, perkalian akar. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini yang harus diingat triknya atau tekniknya. Kita harus bikin perkalian yang hasilnya 50. Perkalian 2 bilangan, sabaraha dikali sabaraha. Tapi salah satu bilangannya bisa diakarin, bisa dicari hasil akarnya. Setelah kotret-kotret cari angka, dapat 25 sama 2. Jadi 50 itu 25 kali 2. Nah, ini nih. Dari situ baru kita pakai sifat. Sifatnya dipisah akarnya, jadi akar 25 cukup teh borna dikali akar 2. Nah, gitu. Jawabannya kayaknya ke atas aja lah. Polidieta. Mudah-mudahan masih jelas ya. Saya cek dulu di handphone. Nah, ini akar 25 hasilnya berapa? Hasilnya akar 25 itu 5 dikali, ini hasilnya kan nggak ada yang pas, berarti kita biarkan dalam bentuk akar. 5 kali akar 2.
Gitu. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya itu 5 akar 2. Tinggal disatukan aja. Nah, gitu. Gampang ya. Nah, ini jawabannya. Jawaban akhirnya 5 akar 2. Gitu. Kita kembali ke LKPD. Nah, ini penjelasan LKPD ya. Udah ada. Nah, ini sebelah kanan. Akar 50 sama dengan akar 25 kali 2. Kita pisahkan akarnya. Akar 25 kali akar 2 hasilnya 5 akar 2. Jadi sekedap ya. Yang kedua, ini pembagian akar. Ini hampir sama ya dengan yang barusan. Kalau tadi kan perkalian jadi bentuk kali, pembagian juga jadi bentuk bagi. Contohnya ini akar 4/5. Kita tampilkan dulu whiteboardnya. Akar A per B ya. Akar A per B. Akar A per B. Ini kalau pakai sifat 2 bisa kita pisahkan akarnya. Akar A dibagi akar B. Nah, gitu. Ini rumus ya, aturan. Kemudian kita lihat contohnya. Contohnya di LKPD akar 4/5. Akar 4/5. Pakai sifat 2 berarti berarti bisa dipisahin akarnya ini. Jadi akar 4 dibagi akar 5. Nah, gitu. Akar 4 bisa kita cari enggak hasilnya? Bisa. Ternyata akar 4 itu hasilnya 2. Jawabannya 2 per akar 5. Nah, jawaban akhirnya ini. Sebetulnya masih ada tahap lanjutan ini untuk menyederhanakan, tapi belum kita bahas ya, nanti aja belakangan. Yang penting udah tahu caranya. Setiap ada pembagian dalam akar berarti tanda akarnya bisa kita pisah gitu. Ini kalau yang penasaran jawaban akhirnya seperti apa, nah ini jawaban akhirnya seperti ini. Jadi 2/5 akar 5. Nanti ada penjelasan khusus ya. Jadi si akarnya kita tarik ke kanan menggunakan perkalian sekawan namanya. Kita kembali ke LKPD. Nah, ini dan latihannya nih. Latihan hari ini. Nah, ya. Akar 12. Akar 12 kalian harus cari berapa kali berapa. Supaya anggota perkaliannya bisa diakarin. Jadi orang bocorkan hiji we. Makanya kena ngumpulin LKPD. Akar 12. Akar 12. Nah, ini kita cari perkalian berapa kali berapa. Sabaraha kali sabaraha. Tapi bilangan pengalinya harus bisa diakarin salah satu ya. Cari berapa, setelah kotak-kotak dapat 4 dikali 3. Mana yang bisa diakarin? Ini yang 4 nih, tanuyi tanu 4 bisa dicari akarnya. Kita selesaikan pakai sifat dulu. Jadi pisahin dulu akarnya. Akar 4 dikali akar 3. Sorry Sunda. Cokilap. Akar 4 hasilnya 2. Ini akar 3 hasilnya nggak ada yang pas, nggak ada yang bulat. Jadi dibiarkan akar 3. Maka jawaban akhirnya itu jadi 2 akar 3. Nah, ya bocoran jawaban LKPD nomor hiji. Gitu. Jadi patokannya cari perkalian dulu nih, dari sini kuncinya. Harus nyari bilangan perkalian supaya jadi 12. Tapi angka perkaliannya harus bisa diakarin, harus bisa dicari hasil akarnya. Gitu. Kita lihat lagi LKPD akar 20. Bocorannya cuma ada di sini ya. 20, cuy.
Orang tanya baru dak anu kantos semua. Yang bisa jawab dapat poin nih ya, bonus. Kedap. Kumaha muka mic nanya hilap deui. Unmute. Nah, iya, terus dibuka. Siswa boleh jawab, sebutkan nama dan jawaban ya. Menang bonus ya. Bonusnya gede. Timun ulangan mah biasanya sok ditambahan 20 ku Bapak. Yang B ini nih. Akar 20 yang berani jawab seha sabaraha kali sabaraha cing. Oh. Assalamualaikum, Yang Pak. tahu jawabannya buka mic ya. Ya. Saha? Hai, Mia. Mia. Sok mangga Neng. Berapa? Akar 4 dikali 5 sama dengan akar 4 dikali akar 5 sama dengan akar 2/2 akar 5. Oh ya, betul. Sip. Ini penjelasannya ya. Baru bisa Mia, kelas naon Mia? Saya masukin dulu. Kelas 9D. Kalau ya mikna alit Bapak. 9 9D. D ya, dodol. Oh. Mia 9D. Sip. Bagus. Menang poin tah. Kenapa ada yang bertanya di Japri? Oke, kita kembali ke pembahasan. Jadi tadi jawabannya betul. Perkaliannya 4 kali 5. Kumaha penjelasannya? Nah, ini penjelasannya ya. Akar 20. Akar 20 teh ku Sunda ya, Yos. Yang nggak ngerti Sunda nanti boleh japri, Pak, saya bukan orang Sunda. Orang Jawa. Jawa mana? Jawa Barat, sarua keneh. Ini dicari dulu bilangan akarnya berapa kali berapa. Tadi udah ada yang jawab tuh teman kamu. Jawabannya 4 kali 5. Ya betul. Mana yang bisa diakarin? Nah ini nih 4. Nah ini bisa kita selesaikan. Jadi akar 4 dikali akar 5. Yang ada jawaban akarnya yang mana? Yang ini. Akar 4 itu hasilnya 2. Ini akar 5 aja, 2 akar 5. Beres. Betul. Cing, kurang Sobiandi, siapa yang berani nyoba? Jangan takut salah ya. Mau disusulan, mau dikurangan. Akar 30. Siapa yang berani? Sok sahan wantun nyobian. Yo selepat oge menang poin. Tapi ulah mia deui bisa menulain. Kalau nggak ada ya dibocorin Bapak. Mangga diantos beberapa detik saja. Aya, saha namina? Dinda. Oh ya, silakan Dinda. Akar pangkat 30 sama dengan akar pangkat 10 kali 3 sama dengan akar pangkat 10 dikali akar pangkat 3 sama dengan akar pangkat 10 akar pangkat 3. Oh ya, akar pangkat 10 kali akar pangkat 3. Ya rada benernya. Makai rada soalnya ini yang 30 aslinya nggak ada bilangan yang pas, tapi udah bener kalau metodenya mah. Ini saya jelaskan di gambar whiteboard. Akar 30. Sekedap bieu teh namina saha? Dinda. Dinda kelas 9D. Oh masih D juga, hebat Ya ini pembahasannya ya. Akar dari 30. 30 itu kalau kita cari angkanya nggak ada yang bisa diakarin, tapi bisa kita bongkar, bisa kita pecah. Ya ada yang 3 kali 10 misalnya, 3 dikali 10. Di jawabannya ini akar 3 dikali akar 10.
Nah ini udah stop sampai sini. Kenapa? Karena akar 3 itu nggak ada hasil pasnya, nggak ada angka yang pas. 10 juga sama. Misalkan akar 10 5 bukan. Itu. Tapi lumayan lah. Ini udah dapat poin. Tidak menang poinnya 5 weh. Jadi timnya 10. Berikutnya kita lihat lagi, barangkali ada yang mau coba berani jawab. Pak. Saya yang E saja ini yang 45. Ini mah ada perkalian pasnya ini, tanu ieu. Wantun tiasa open mic. Assalamualaikum Pak. Saha namina? Ya. Oh, mia deui heula atuh Neng. Oh, Kalem. iya Pak. Kalem. Yang lain ada yang berani nyoba? Kalau saha? Teu aya. Ya kalau nggak ada boleh Mia deui weh. Sabaraha Neng Mi? Neng Mia. Ada staf sekolah namanya juga Mia. Kalau di Bapak Ya. 9 kali 5 Ya, dengan akar 9 kali 5, betul. Ya, betul. Rada luplak di Bapak tapi tenang naon lah. Masih terdengar hawar-hawar. Hawar-hawar tuh terdengarnya tipis, sayup-sayup. Jadi jawabannya ini pakai whiteboard. Akar 45 itu ini ya, spiralnya pink. Akar cari 2 angka yang bisa diakarin salah satunya kalau bisa, kalau enggak seadanya. Dapat angkanya itu tadi 9 sama 5. 8 sareng 5. Jadi akar 9 dikali akar 5. Nah, akar 9 bisa kita cari hasilnya nih. Akar 9 itu kan hasilnya 3. Jadi jawabannya 3 akar 5. Oke. Nah, itu. Mia menang 2-nya. Apa-apalah saya masukin lagi. Nah, itu untuk nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Kita kembali ke nomor 2. Nomor 2 saya minta yang B aja ya. Ini yang A tuh jawabannya gampang, tinggal akar 5 per akar 9. Akar 9 itu 3, jadi akar 5 per 3. Nah, B. Kira-kira ada yang berani nyoba? Sabaraha jawaban anak. Tampil pisan ieu mah. Sok. Sana Mina? Dinda kelas 9D. Oh bieu. Oh nya nu bieu. Dinda sungai teh Dinda 2. Jawaban akhirnya berapa? 5 per 6. Ya benar babari dah ieu mah kaciri atuh. Akar 25 teh jawabannya 5, akar 36 jawabannya 6. Jadi jawabannya 5 per 6. Oh, ya betul, ya, poinnya 10. Ya. Nah ini yang rada aneh nih, yang D. Yang D menang bonus pulsa. Sok. Jika nu tadi deui ieu mah nu ngajawab negara. Yang lain belum pada pede kayaknya. Duka teu pede, duka teu acan ngertos tapi teu naon lah. Da ieu mah diajar. Oh aya nu pangajawab ieu. Saha ieu? Gambarna mah lalaki. Aku, Pak. Dina deui nya. Kelas sebelum Dina cing. Bieu mah anu sayanga. Karena alus sayanga. Oh saya Angga menurutnya. Sorry. Dina deui tuh sok kalau Dina berani nggak apa-apa lah. Bonus pulsa. Pulsa malam Minggu, malam Sabtu. Jawabannya sabaraha Neng? Hasil akhirnya 7 per 10. 7 per 10. Carana kumaha? Akar pangkat 49 per 100 sama dengan
akar pangkat 49 per akar pangkat 100 sama dengan Ya. 7/10. Oke. Akar 4 Betul. Hadiahnya pulsa atau kuota? Bapak pedagang server ya, pedagang server, pedagang pulsa, sok dagang. Nanti di Bapak Japri lah. Abisnya Bonusnya boleh pulsa, boleh kuota. Emang kuota mah kadang-kadang ketimpa. Bener ya jawabannya. Jadi 7/10. Penjelasannya sebagai berikut. Nah ini terakhir aja lah ya. Udah kelamaan karunya kuota. 0,49 akar 0,49. Nah ini namanya bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan jadi dibalik. Bilangan desimal. Desimal teh komaan, koma-komaan. Ini harus diselesaikan dulu ke dalam bentuk pecahan. Pecahan teh per-peran. Nah gitu. Sabaraha per sabaraha. Itu 49/100. Nah gitu. Dari sini kita beresin pakai sifat 2. Sifat 2 teh dipisahin akarnya. Akar 48 dibagi akar 100. Kita cari hasilnya. Ternyata kedua akar bisa dicari nilainya. Akar 48 teh 7, akar 100 teh 10. Jadi jawabannya 7/10. Ini sudah betul. Tapi kadang-kadang kalau soal di ujian jawabannya kembali lagi ke desimal 0,7. Ini juga boleh. Tapi sampai sini sudah betul ya. Sip. Nah, gitu penjelasannya. Oke, orang cek di. Jadi baru saya yang dapat bonus Dinda. Sanesna teh sanaya soraan ya. Kayak orang perkenalan terakhir, Pak. Ya, ini LKPD 3. Atau CF sih nama. Ini atau sekieu atau san cekap. Ya, sementara ini ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, kan juga udah lumayan hampir sejam karunya kuota. Berikutnya nanti saya membuat program siaran lagi, tapi ini nggak wajib ya. Jadi kalau yang nggak memungkinkan boleh menonton di Facebook. Bapak udah share link Facebooknya. Di situ bisa diputar ulang penjelasan LKPD 1, 2, dan 3. Gitu. Terakhir saya pingin kalian mengabsen aja lah per orang seperti tadi. Tadi pagi saya kelas D udah pada ngabsen. Jadi ngabsennya pakai video supaya ada nilai juga, nilai namanya nilai sikap. Jadi di rapot itu ada beberapa nilai pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Kalau sikap apa ngambil dari presentasi ngabsen gitu. Termasuk yang nanya ngejawab itu masuk ke nilai sikap di rapot. Plus bonus manu araraneh tadi pertanyaan dadakan yang agak sulit, bonusnya khusus kadang-kadang berupa barang ya, souvenir, kadang juga buku, kadang juga pulsa. Oke, terakhir saya mau minta kalian ngabsen sekedarnya dari kelas D dulu aja lah. Tapi open mic ya. Open mic sama open cam. Open mic itu buka ininya. Open cam itu buka video. Cukup aja perkenalan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya siapa. Kelas terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas D dulu silahkan. Ya. Mangga kelas D tadi ngabsen lagi di sini. Tah, ayo terus dibuka saha itu. Buka tutupin.
Adinda heula we atuh sareng Mia. Hitung-hitung kenalan meh harapal kan tara penak di sekolah. Tapi perasaan kelas 9 ini pernah ke sekolah dulu ya? Waktu kelas 7-nya kamu sempat sekolah sebentar. Mangga ngarabsen dulu. Assalamualaikum Aku warahmatullahi dulu ya. Oh Dinda ya? Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi